kadang aku takut aku terlalu cepat mencapai sesuatu. And I don't know whether it's good or not. Dan banyak orang yang bilang, kayak kamu kayaknya terlalu cepat deh. Lumayan questioning my life gitu. Karena gimana ya? Orang selalu bilang kamu belajar buat ngegas. Tapi orang tuh lupa bilang kayak kadang ada waktunya kamu ngerem, and it's okay. Apa justru ketika kamu menyadari kamu terlalu cepat ini, 4 tahun terakhir kamu tidak mindful? Oh, mindful. Tapi questioning aja sih. Terlalu cepat Kayaknya. Gitu. Aku bukan pertama kali yang ngobrol sama teman-teman aku yang menurut aku sudah cepat. Mereka questioning Apakah ini terlalu cepat gitu. Kayak apinya itu udah mulai hilang karena terlalu cepat membakar di 2 tahun 3 tahun awal. Oh enggak, apinya justru makin gede. Oh, okay. Tapi aku takut. Karena semakin gede? Atau Gak karena tahu apa? what's next. Kayak gimana ya? Kenapa banyak orang mungkin yang kaya banget entertainmentnya tuh aneh-aneh makin lama? Karena ketika mereka udah achieve itu, entertainment buat mereka tuh akan berubah. Dan aku ya sempet maksudnya kayak takut ke arah sana gitu. Ya, aku paham. Jadi tapi aku juga di sini belajar. Biasanya kalau orangnya tadi kayak orang biasa ajarnya ngegas, tapi lupa ngajarin ngerem. Bahkan orang-orang terdekat kita tuh lupa buat ngajarin kita, yuk slow down dulu and it's okay gitu. Ada gak kasus hidup kamu yang kamu ngerem, slow down dulu, atau oke, Rika cukup, bentar istirahat dulu. Di fase apa itu yang menurut kamu relate banget gitu? Sekarang lagi di fasenya untuk slow down sedikit gitu. Slow down tapi dalam arti bukan slow down dalam berkarya, tapi dari pace hidup. Oke. Biasanya aku bangun pagi langsung ke sana, ke sini, meeting A, meeting B gitu. Yeah. Walaupun sekarang masih kayak gitu ya, cuman aku lebih kayak creating my own space gitu. Saya bangun tidur aku punya banyak waktu untuk mikirin kayak ketenangan diri dulu gitu. Building my own space itu penting banget pagi hari gitu kan, atau nggak malam-malam gitu. Lebih banyak dibanding sebelumnya gitu. Walaupun masih tetap berkarya, tapi it helps aja sih gitu. Dan ketika aku slow down, aku bisa melihat orang-orang di sekitaran aku jauh lebih jelas. Kondisi mereka seperti apa, kondisi tim aku seperti apa, kondisi keluarga aku seperti apa, aku bisa ngeliat itu semua. Karena kalau kita gas kan kita fokusnya ke karir. Kalau kita slow down, we see people around us. Aku setuju sekali. Bahkan ketika kita slow down, jangankan orang, barang-barang kecil yang selama ini kita tidak aware, tidak tiba-tiba notice, kayak, itu kok ada di situ ya. Iya bener. Dan lebih appreciate the small things in our life. Gitu. Sekarang lagi di fase itu. Paling simpelnya ketika aku juga lari pagi misalnya di sekitaran kompleks gitu, itu kayak kok selama ini aku nggak pernah lihat ini loh. Iya, bener. Ya, pasti ada fase itu ya di hidup ini. Iya. Padahal itu kita udah sering lewatin itu berkali-kali gitu misalnya. It helps. Dan jarang banget orang ngomongin ini sih. Kebanyakan gimana caranya sukses, gimana caranya ini itu gitu. Tapi lupa ketenangan diri. Itu penting padahal. Ini salah satu conversation yang aku senang di Suara Berkelas ya, karena kita nggak sekedar ngomongin tentang sesuatu yang besar kayak sukses, pencapaian dan lain-lain, tapi kita tarik balik yang kata kamu tadi, ada remnya, dan kita lihat di sekitar kita dulu, syukuri apa hal kecil yang kita punya, keluarga, teman-teman, pasangan dan lain-lain. Itu justru bikin kita lebih mindful. Dan itu tidak menutup kemungkinan justru dengan berpikir seperti itu, sukses itu bisa datang gitu. Iya, ketika kamu bisa all out, the rest will follow. Makanya dari dulu patokan aku tuh nggak pernah yang aku mau mencapai duit segini, kayaknya nggak sampai situ. Lebih kayak aku pengen lukis di pesawat suatu hari. Yep. And the rest will follow. Setuju. Gitu. Intensinya berbeda. Iya. Tapi biasanya rewardnya justru luar biasa, lebih luar biasa dibandingkan kita ekspektasikan ya. Iya. Ya, justru dulu aku juga bisa cocok sama yang kamu obrolin tadi ya, justru. Gimana nih? Aku punya aspirasi dulu pengen bikin talk show ya. Dulu tuh 8 tahun yang lalu ketika baru-baru konten kayak. Iya. Mungkin kan podcast bukan format yang ramai waktu itu ya. Betul. Tidak menarik dengerin podcast 2018, 2017 ya. Benar. Justru pengen kayak
talk show-nya Oprah gitu, kayak di Indonesia mungkin kayak Andy. Ellen Show. Ya, di Ellen Ya, Show. heeh. Pengen undang orang-orang berkelas untuk datang ke talk show aku gitu. Tapi aku tidak kebayang apakah itu bisa terencana dan bisa dilakukan secara beruntun dan apakah itu masuk akal bagi seorang anak daerah kayak aku. Tapi setelah aku bangun suara berkelas dan undang orang-orang berkelas ternyata bisa tapi aja. formatnya tidak seperti kita Iya. bayangkan gitu. Ya, benar. Apapun yang aku lakukan sekarang ya berjalan dan the rest will follow yang kayak tadi itu Iya. justru tidak seperti aku bayangkan Iya. dan ternyata And bisa. Bener. And that's the power of manifest. Ya. Buku manifest juga bagus by the way. Oke, buku manifest dan akarnya kan aku pernah baca buku The Secret kalau kamu pernah baca. Ada apa? The Secret. Oh, secret belum kayaknya belum. Apa yang kamu senangi dari sisi manifesting, mimpi? Wah. Menurut aku manifest tuh beneran sih. Kayak orang bilang bikin vision board segala macam, tapi manifest aku tuh lumayan, I would say lumayan kenceng gitu. Dan fun fact ya, sebelum kita ke suara berkelas ini dan sebelum ada yang kontak aku, tim aku tuh baru bilang, keren kali ya kalau misalnya, tim aku tuh kenceng banget juga manifestnya. Oh ya, Dia bilang, thank you Ayah. kayaknya keren banget Ayah- kalau misalnya, nih, Ayah yang bilang ke suara berkelas. enggak, bilang ke aku doang, dia bilang, Oh, oke. kayaknya keren deh kalau misalnya kita ke suara berkelas gitu. Di hari itu, beberapa menit kemudian langsung dicatin. Serius. Dan kita sering banget kejadian kayak gitu. Serius. Sering banget ya, kayak kita bilang, next year kayaknya kita bisa keliling Indonesia, beneran keliling Indonesia. Tahun lalu gitu. Kayak kita bisa lukis, dari awal kan manifest aku lukis pesawat. It happens. Dan omongan kita tuh bisa kejadian loh gitu. Yeah. Kayak aku bilang, aku kepengen deh suatu hari bisa ke luar negeri gitu kan. Misalnya, tim aku bilang suatu hari kepengen dia ke Google headquarters. Yap. Dari awalnya Singapura, akhirnya kita ke headquarters ke US, diundang. Dan dari buku manifest itu, guys, manifesting itu real banget. Dan ketika kamu berpikir buruk tentang diri kamu, itu juga bisa berdampak buruk buat diri kamu. Yeah. You will become what you think about, kan? Iya. Karena aku ngerasa dulu selama ini aku juga berpikir hal yang sama. Kayak aku pengen kayak tadi bangun talk show atau pengen ketemu sama orang keren, orang-orang berkelas. Tapi aku rasa ketika akhirnya terrealisasi dan tercapai, it's not luck. It's always God kan. Kayak itu rencana Tuhan yang memang ketika kita ucapkan, ketika kita berpikir ke sana, kadang ya Tuhan atau semesta atau apapun itu ya dia nangkep gitu. Dan kita kasih dihubungkan. effortnya gitu. Ya itu poinnya. Kayak kamu nggak bisa duduk santai di sofa berdoa terus tiba-tiba kamu diundang ke suara berkelas, nggak bisa. Iya. Kamu Erika tuh harus showing up gitu loh. Agree. Dan thanks juga ke Ayah dan teman-teman yang itu kayak koneksi yang dibangun dari dan itu yang sering manifesting. berkali-kali. Itu ya lumayan aneh sih, tapi ya Ya. bersyukur tentang hal itulah. Buku deh, udah baca deh buku apa? Manifest. Yang Belum oranye ya? itu ya? Aku covernya warna biru lagi, biru full. Oh, aku kira ada manifest covernya oranye, tapi aku belum pernah baca. Itu bagus bang. Apa manifesting kamu yang kalau boleh kamu ceritain di sini nextnya apa, mimpi kamu apa nextnya? What's next? Aku tuh setiap malam suka manifesting. Sebenarnya manifestingnya tuh sebelum tidur aku berhayal gitu. Kayak aku mau ini, aku mau itu. Tapi segala hal sesuatu yang aku mau, aku selalu patokin dengan value yang aku punya sekarang. Gitu. Misalnya kayak awal-awal tahun aku ngerasa value aku adalah aku pengen art is for everyone. Tapi mulai tahun ini, tahun depan aku kepengennya adalah push yourself sampai limitless gitu. Dan ketika aku mikir punya value tersebut, baru aku mikir nextnya apa ya. What's the thing yang aku belum crack. Dulu aku punya bisnis, tapi aku ngerasa bisnisnya itu gak align sama aku. So next year there will be something yang aku lagi build, bisnis sendiri. Terus there will be some kind of mengrealisasikan secara offline apa yang aku lakuin sekarang gitu. There will be events yang aku juga bakal build gitu. Dan it will be something new for me, so very excited for it. Tapi ya
the power of manifest itu yang justru bikin aku semangat setiap harinya. Gitu. Langsung on meeting, langsung ketemu sama orang, dan ambisinya sih. Gitu. Untuk next year plannya seperti apa.